kita Halo, ngopi-ngopi Kak dulu nih. Frans, Waduh. boleh. Kopi apa, Kak kopi Frans? Gayo nih, kopi dalam negeri. Terima kasih. Monggo silakan, Bu. Bu Masita, sebagaimana diketahui, bulan Agustus yang lalu, lembaga pemeringkat Fitch itu memberikan peringkat triple B dengan outlook stable untuk Indonesia. Ini kan suatu ya mungkin semacam prestasi lah buat Indonesia, tapi ini juga dalam laporannya lembaga pemeringkat Fitch juga memberikan salah satu alasannya adalah karena pertumbuhan ekonomi Indonesia di jalan jangka menengah dianggap baik dan bisa memberikan prospek ekonomi yang lebih oke di masa yang datang. Menurut Bu Masita seperti apa nih tanggapannya? Sebenarnya lembaga pemeringkat itu kalau melihat peringkat ekonomi kan nggak hanya dari struktur pertumbuhannya aja nih Pak Frans. Jadi ada bagian lain tuh yang menurut saya juga penting untuk lembaga pemeringkat, itu adalah kepercayaan terhadap institusi fiskal dan moneternya. Nah, di situ menurut saya Indonesia di masa Covid ini kan semua negara mengalami kesulitan ya. Kita memang di second quarter kontraksi lebih dari 5%. Tapi kalau kita lihat negara tetangga semuanya di 13, 15, 16%. Bahkan kalau negara-negara Eropa di atas 20% kontraksinya di second quartal. Tentu setiap negara berbeda-beda ya, karena tiap negara potential growth-nya juga beda-beda. Akan tetapi kalau kita membandingkan negara-negara yang ratingnya sama lah, triple B kita ya kalau di Fitch, yang ratingnya sama-sama emerging market, Indonesia itu secara relatif dianggap cukup prudent lah dalam menghadapi ini. India kemarin sempat ada turbulence tuh, yieldnya sempat terbang tinggi dan sulit turun. Kita juga yield kita sempat naik di Maret dan itu sebenarnya sejalan sih dengan semua negara berkembang. Kemudian yield kita turun, bahkan sekarang itu di beberapa series benchmark yield kita itu sudah lebih rendah daripada awal tahun. Jadi sebetulnya kondisi untuk Indonesia, alhamdulillah ya, ini berkat kombinasi kebijakan yang baik, kemudian fundamental ekonomi yang masih lumayan lah, kan kalau ini tuh sebenarnya bukannya baik compare to kita sebelumnya, tapi baik dibandingkan dengan negara-negara lain yang juga mengalami tekanan yang sama. Jadi secara relatif penanganan ekonomi dalam hal ini kebijakan itu menurut saya krusial banget nih dalam menentukan rating. Nah, rating ini kan kayak beauty contest kan, gitu. Jadi bukan berarti kita paling cantik atau paling jelek, tapi tergantung teman kita kan. Kita bisa lebih cantik, lebih jelek, begitu pula dengan kondisi negara, pembanding, betul. Relatif sebenarnya. Dan juga kalau kita lihat tadi sudah sampaikan juga kan nilai yield SBN kita juga turun karena juga disebabkan kan banyak yang investor masuk nih ke dalam Indonesia. Ya. Bahkan ini salah satu indikator bahwa ekonomi Indonesia dianggap masih menarik buat investor. Iya, secara relatif iya. Akan tetapi kalau kita lihat dari investor asing yang ke Indonesia, sebetulnya tuh kita sebenarnya ada penurunan proporsi investor asing ke Indonesia gitu. Jadi sebelumnya kita tuh di 37-38% proporsi asing, sekarang kita di 32%. Tapi bahkan kalau kita lihat ya, investor asing belum balik 100% ke Indonesia pun yield kita sudah jauh lebih rendah dibandingkan sebelumnya. Jadi memang domestiknya lumayan terjaga. Memang sih dalam hal ini kemarin bank banyak beli juga sehingga yield kita tersupport. Kemudian Bank Indonesia juga kan melakukan intervensi tuh, triple intervention untuk interest rate, exchange rate, kemudian juga yield. Jadi kita support domestik berjalan, kemudian asing juga secara relatif masih cukup baik walaupun tidak seperti sebelumnya. Nah, tapi yang bagian asing ini kita bandingkan juga dengan negara lain dong, dengan emerging market lain. Nah, kalau kita bandingkan rata-rata memang global investor itu menarik uang dari emerging market, ditaruh di safe haven gitu. Jadi bukan hanya kita ya yang penurunan global investor, tapi semua negara berkembang sih. Ini semua karena dampak dari pandemi COVID-19. Betul. Dan juga kalau kita dibandingkan dengan negara-negara triple B, kita tuh debt to GDP ratio kita kan aslinya 30%, tahun ini ada kemungkinan naik di 37% kalau fiskal defisit sesuai perkiraan. Nah, itu sebenarnya jauh di bawah rata-rata triple B yang di listnya Fitch. Itu kurang lebih mereka di atas 50% dari PDB tuh. Jadi relatif dianggapnya prudent lah dari segi external vulnerability. Indonesia itu masih lumayan baik. Nah, kemarin kalau kembali ke Indonesia nih Bu Masita. Di Indonesia kan sebagaimana kita ketahui pemerintah
dengan kebijakan yang extraordinary di bawah pimpinan Pak Jokowi itu menetapkan program pemulihan ekonomi nasional. Salah satunya adalah dengan pelebaran defisit, kemudian juga ada burden sharing. Ini kira-kira dari semua program yang dicanangkan pemerintah ini kondisinya apa nih yang memungkinkan untuk ekonomi Indonesia bergerak? Syaratnya apa kira-kira? Target pertama tentu kesehatan, itu paling prioritas juga di budget kita, itu yang pertama kita alokasikan. Kemudian yang kedua, karena perekonomian ini dalam kondisi mati suri boleh dikatakan karena tidak ada aktivitas, sehingga yang bisa disupport itu sebenarnya dari demand side dalam bentuk social safety net diperluas ya, baik penerimanya maupun jumlahnya kita tambah. Kemudian dari sisi UMKM kita support juga gitu, ada bantuan pemerintah di sisi itu. Jadi sisi demand ini adalah satu-satunya sisi yang masih bisa bergerak. Kalau sisi supply sebetulnya pemerintah mensupport agar private sector itu tidak betul-betul. Jadi mereka sekarang boleh kita katakan tidur ya, mati suri sebentar karena memang nggak ada demand. Jadi beroperasi juga percuma. Sehingga waktu swasta lagi begini kita bantu kasih bantuan lah minimal, misalnya mereka pembayaran bunga berkurang atau mereka yang butuh tambahan working capital kita berikan. Sehingga kita mengharapkan pada saat pandemi berakhir atau vaksin mudah-mudahan ditemukan tahun depan, sektor swasta ini dalam kondisi tidur yang tinggal dibangunkan, bukan dalam kondisi mati yang harus dihidupkan gitu. Karena kan sebenarnya fokus penanganan pemerintah tuh di manusianya. Manusia itu punya life and livelihood kan. Life-nya ini tadi sisi demand, kesehatan, kemudian livelihood-nya ini sebenarnya kita support swasta, salah satunya juga tujuannya balik ke manusianya juga yang ingin diselamatkan. Dengan kedudukan Bu Masita nih sebagai staf khusus Menteri Keuangan bidang kebijakan fiskal dan makroekonomi, menurut Bu Masita kebijakan yang diambil oleh pemerintah khususnya Kementerian Keuangan ini udah on the right track nggak? Ya tentu ini jawabannya bisa bias ya Pak Frans. Akan tetapi kalau kita lihat dari keseluruhan kebijakan ya, waktu krisis Asian Financial Crisis dan Global Financial Crisis itu adalah krisis sektor keuangan kan, sehingga takeaway-nya dunia setelah krisis itu berhubungan dengan kondisi krisis. Jadi waktu Asian Financial Crisis dulu kita over leverage, banyak utang. Setelah itu negara-negara Asia pada takut berhutang dalam denominasi asing gitu kan, ada perbaikan. Kemudian setelah Global Financial Crisis juga diciptakan berbagai macam kebijakan yang membantu sektor keuangan untuk lebih prudent lah gitu ya. Jadi krisis ini di bidang ini, maka remedinya oleh dunia di bidang yang sama. Nah pandemi ini justru krisis pertama yang istilahnya menidurkan perekonomian. Jadi support melalui sektor finansial tidak 100% bisa berjalan. Karena sekarang kita misalnya gelontorkan uang ke perbankan. Perbankan tentu sebelum memberikan kredit harus berhati-hati. Justru kalau perbankan kita tidak berhati-hati, kita seharusnya menjadi khawatir gitu kan. Sehingga uang di perbankan relatif tidak ikut terputar kan di real sektor gitu. Nah, karena itulah yang harus dilakukan sekarang memang sisi fiskal. Nah, kalau kita melihat kebijakan sisi fiskal saat ini, ingat nggak Pak Frans, sebelum kita ditetapkan pandemi, Ibu Menteri itu sudah menyampaikan bahwa sepertinya kita harus memperlebar budget defisit. Sepertinya kita harus menghilangkan sekat anggaran, karena mungkin pemirsa Frans membahas belum tahu ya bahwa di satu kementerian pun kalau budget kita pindahkan dari satu eselon 1 ke eselon 1 lain itu perlu ke DPR. Prosesnya lama ya. Prosesnya lama dan berbelit-belit karena memang kita ciptakan itu untuk good governance, namun tidak bekerja di masa krisis. Nah, ingat tuh Februari ya, kita sudah mulai meeting bagaimana sih kita membuat APBN ini fleksibel sehingga APBN ini bisa berperan sebagai shock absorber. Jadi perekonomian lagi kena shock, kita yang tangkap shocknya supaya nggak terpastru 100% ke masyarakat gitu kan. Termasuk juga untuk realokasi, refocusing kan waktu itu. Betul, dan tax insentif juga bagiannya Pak Frans di Dirjen Pajak, itu kan termasuk salah satu yang kita keluarkan duluan. Dan itu sebenarnya ahead of the curve banget periode itu. Cuman kan memang untuk mengeluarkan Perpu kita perlu proses ya, yang akhirnya keluarnya awal April, akhir Maret, 31 Maret. Jadi sebetulnya saya melihat ada benefitnya lah kita punya Menteri Keuangan yang di market dikenal prudent ya. Tapi juga beliau punya pengalaman banyak nih melalui berbagai kondisi ekonomi, baik beliau sebelumnya menjadi Menteri Keuangan, waktu beliau sebagai MD di World Bank, sudah mengalami berbagai periode krisis. Jadi sebelum ini terjadi, kita sudah diajarin ya, ada kemungkinan ini terjadi, kita harus melakukan ini. Jadi kita
terbiasa bikin plan A, B, C, D gitu. Iya, itu sih yang menurut saya di periode kali ini Indonesia tuh cukup berada di posisi yang lumayan baik lah. Terus, nah ini mungkin agak private nih, tapi mungkin bisa sharing ke kita-kita nih. Ada pengalaman yang mengesankan nggak selama proses pengambilan kebijakan fiskal, terutama yang terkait dengan program pemulihan ekonomi nasional ini? Secara pribadi gitu. Secara pribadi ya, saya tuh sebetulnya waktu COVID, saya ingat nggak Pak Frans, saya baru 1 bulan di Kementerian Keuangan ya. Jadi saya lumayan ini ya, secara pribadi banyak proses pembelajaran yang luar biasa gitu. Satu hal yang saya pelajari banget dari cara pembuatan kebijakan di dalam Kementerian Keuangan ini adalah kita tuh selalu hidup dengan trade off kan, gitu. Jadi kadang-kadang ada kebijakan yang kita harus lakukan dalam jangka pendek, yang mungkin dalam jangka panjang nggak bersesuaian. Kemudian ada kebijakan yang jangka panjang baik, contohnya membangun infrastruktur. Tapi di jangka pendek ini mungkin kita tangguhkan beberapa proyek karena kita membutuhkan cash untuk demand support ini, gitu ya. Jadi saya belajar bahwa ya waktu kita kuliah kan kita sering diajarin ya, kita nggak hidup di first best scenario gitu kan. Tapi di Kementerian Keuangan ini saya merasakan langsung gitu loh, bagaimana kita hidup di second best option, dan itu tidak selalu mudah. Karena kan kita nggak berdiri sendiri, ada kementerian lain yang juga punya pandangan yang berbeda-beda kan. Menyatukan ini dalam satu kebijakan dalam waktu yang cepat, itu saya melihat luar biasa sih. Sebagai ekonom saya belajar banyak sekali selama di Kementerian Keuangan. Yang tidak terulang juga ya. Betul. Dan juga sebetulnya kalau kita lihat lagi ya Pak Frans, kan kita suka ini ya, kita mau menjadi negara maju nih ceritanya di 2045 gitu kan. Kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi di kuartal 1 dan kuartal 2, sebetulnya kita bisa melihat bahwa ada beberapa sektor yang perannya sebagai shock absorber. Contohnya pertanian. Di kuartal 2, pertanian itu masih tumbuh positif di atas 2%. Ya kalau kesehatan tumbuh positif, IT wajar, memang yang dibutuhkan. Artinya memang tenaga kerja, mungkin low value added sektor, tenaga kerjanya banyak beralih pulang kampung dan kembali ke sektor pertanian, sehingga sektor ini masih bekerja. Nah ini menurut saya ke depannya yang perlu kita support juga secara kebijakan. Sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja banyak, tapi sektor pertanian, kemudian sektor manufacturing ini, bahkan sebelum COVID sudah tumbuh di bawah pertumbuhan potensial kita. Jadi ini sektor yang istilahnya lamban, tapi besar. Nah, sektor ini harus kita bina juga nih, karena mereka adalah sebagian besar employment absorption kan. Nah, kemudian ada sektor kedua nih. Sektor kedua adalah sektor yang sebenarnya tumbuh baik sebelum COVID, tapi karena COVID dia terpengaruh aktivitas ekonomi, dia berhenti nih. Nah, sektor tipe kedua ini salah satunya trading services gitu ya. Karena kan kita nggak ke mall gitu kan, kita nggak beli barang-barang. Nah, sektor ini adalah sektor yang perlu kita jaga, yang tadi saya katakan, kita jaga supaya dia tidur jangan sampai mati, sehingga pada saat COVID selesai, dia langsung bangkit. Tapi sektor ini tidak bisa kita harapkan untuk bangkit segera selama physical activity masih terbatas. Kemudian kelompok ketiga itu adalah winning sector kalau saya bilang. Winning sector ini proporsi terhadap PDB-nya masih kecil, proporsi terhadap employment-nya masih kecil, dan memang kecil lah karena dia high value added ya. Nah ini biasanya low value added service sektor nih, sektor finance, sektor tourism juga bisa masuk situ, tapi bisa juga masuk rendah tergantung tipe tourismnya. Kemudian sektor jasa kesehatan. Nah ini adalah sektor-sektor yang kalau kita mau jadi negara maju tuh pertumbuhannya bisa kita genjot nih di sini. Dan oleh karena itu sebenarnya kebijakan kita tuh satu, kita yang giant, yang slow giant ini kita jaga supaya orang mata pencahariannya terjaga. Tapi juga kita kan harus jaga sektor-sektor winning sektor ini yang walaupun dia masih kecil proporsinya, tapi dia yang betul ujung tombak perekonomian masa depan. Jadi sebenarnya pandemi COVID-19 ini juga memberi banyak pelajaran sendiri buat kita ya. Benar. Iya, dan juga ya, saya ingat kan kita suka diberitahu juga Ibu, kadang-kadang tuh crack dalam sistem itu baru terbuka kalau sistem itu kena shock gitu kan. Jadi ini sebenarnya kesempatan kita memperbaiki ya. Salah satunya tuh yang saya paling ini sekali tuh
soal database Pak Frans, database. Nah, jadi kemarin itu kan kita perlu memberi stimulasi segera gitu kan. Tapi kita punya data by name by address masyarakat miskin di DTKS itu kurang lebih hampir 40%, bottom 40%. Sementara sekarang kita mau lindungi sampai desil ke-6 kan, sampai bottom 60%. Nah, datanya itu tidak terupdate secara reguler gitu. Ini kan perlu diimprove. Betul. Kemudian ada lagi misalnya Kementerian Pertanian punya data petani miskin. Nah, itu juga belum nyambung. Nah, ini kan hal-hal ini yang sebenarnya bisa disinkronkan ke depan sehingga pada saat terjadi shock dalam perekonomian, kebijakan fiskal mau bekerja itu bisa gitu. Kembali lagi ke ini Bu Masita, kan ini kemarin juga di triwulan 2 kan kita negatif juga nih. Ya kan, orang heboh nih katanya mau resesi, kita udah di jurang resesi katanya. Kira-kira ada pesan atau ini nggak ke masyarakat, apakah harus khawatir kah atau harus optimis atau seperti apa nih kita menghadapi perekonomian Indonesia? Kalau saya sih kita selalu hope for the best tapi prepare for the worst ya. Karena resesi atau tidak resesi ini kan pengertian teknikal. Jadi kalau 2 kuartal negatif, tapi kan yang kita rasakan di masyarakat, masyarakat sudah mulai merasakan lah bahwa kondisi ekonomi sedang tertekan gitu ya, dan memang harus kita sama-sama bangkit. Nah, menurut saya yang bisa kita lakukan sebagai warga negara tuh, pertama kalau bisa kita tetap konsumsi dan kalau bisa mengalihkan ke konsumsi produk dalam negeri, UMKM kita untuk saling mensupport. Kemudian yang kedua, kalaupun kita mau investasi, seperti yang tadi saya cerita, monetary transmission lewat bank kan bekerjanya tidak maksimal, karena memang bank berhati-hati memberikan kredit. Jadi satu-satunya instrumen investasi yang bisa langsung masuk ke real sektor, itu cuman kalau kita beli ori. Karena cuman pemerintahlah yang menggelontorkan pinjamannya langsung ke real sektor di saat ini. Normalnya kan ada channel swasta, ada channel pemerintah, sama multipliernya beda-beda. Tapi di kondisi krisis karena private sector sedang tidak bekerja, the only person, the only thing yang bisa menggerakkan ekonomi cuman yang bagian fiskal ini aja. Jadi investasi kalau bisa dialihkan ke, tolong pikirkan dampak investasi itu gitu ya, dan salah satunya ori itu yang langsung berasal ke masyarakat. Kemudian tetap menjaga optimisme sama ini ya, kan pandemi ini tidak akan selesai misalnya satu daerah kecil berhasil, daerah tetangganya masih COVID kan nggak bisa ya. Jadi kita harus sama-sama menjaga protokol kesehatan, ya sama-sama disiplin karena pemerintah sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi kita sebagai masyarakat kita juga harus disiplin lah, menjaga diri sendiri, menjaga keluarga supaya ini tidak menyebar terlalu banyak. Oke, Bu Masita, cukup lengkap sekali pembicaraan kita sore hari ini. Hujan-hujan tapi masih hangat nih karena pembicaraannya. Karena ada kopi. Terima kasih Bu Masita, mungkin nanti next time kalau kita ini bisa kita ngobrol-ngobrol lagi ya, tentang ekonomi Indonesia. Terima kasih.